Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di New Kasper Channel. Oke bro, bergabung di channel saya, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi pertama kali dari channel saya setiap saya mengupdate video terbaru ataupun mengupload video terbaru tentang situs ataupun aplikasi penghasil uang dan info-info seputar cryptocurrency. Oke, di sini saya akan membahas ataupun mengupdatekan kalian semua tentang dari update Terra Luna ya teman-teman. Nah, di sini apa sih update kali ini? Nah, di sini saya akan mengupdate kalian semua dan tetap stay tune. Dan di sini saya mau mengingatkan kepada kalian semua, kalau kalian mau berinvestasi di dunia cryptocurrency, ingat dengan baik-baik karena risiko sangat tinggi. Dan sekali lagi, tetap gunakanlah dana bebas kalian, jangan dana untuk bebas kalian gunakan investasi di dunia cryptocurrency. Ingat dengan baik-baik ya teman-teman, karena resikonya sangat tinggi. Oke, nah sebelum lanjut untuk pembahasannya, seperti biasa kalian bisa join ke dalam channel Telegram. Di sini kalian bisa mendapatkan update-update terbaru, info-info terbaru seputar cryptocurrency, dan juga nantinya akan ada event-event yang saya share di dalam channel Telegram ini. Kalian bisa join saja dan kalian bisa nikmati dan kalian bisa diskusi di dalam channel Telegram ini ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Dan kalian juga bisa follow untuk Twitter kami agar kalian mendapatkan update-update terbaru, info-info terbaru seputar cryptocurrency bagi pengguna Twitter ya teman-teman. Nah, kita coba cek. Wow, di sini untuk harga market saat ini saya lihat dari Binance, di sini untuk dari harga Bitcoin ternyata sampai di 24.000 US dollar ya. Wow, ini sangat turun parah sekali. Kalian bisa lihat sendiri, ini semuanya bearish ya teman-teman. Buat kalian yang kemarin masuk di rekomendasi saya itu masih jebol lagi ya. Wow, ya itulah namanya kalau teknikal itu pasti gak ada yang 100% benar ya teman-teman. Nanti kemungkinan ini akan ada nanti karena recovery ataupun kenaikan lagi ya. Oke. Nah, karena di sini ada news sebelum itu, saya akan mau melihatkan news dari cryptocurrency ataupun Bitcoin. Nah, di sini ada miliarder Stan Miller ini lebih memilih Bitcoin dibanding emas, yaitu di pasar banteng inflasi ya teman-teman. Nah, jadi di sini manajer jasa lindung nilai miliarder ini terkenal mengatakan bahwa di pasar bull inflasi dia ingin memiliki Bitcoin lebih dari emas. Nah, itu adalah pasti katanya ya. Nah, namun dia menjelaskan bahwa di pasar beruang dia lebih suka memiliki emas. Nah, jadi dia sangat tertarik dengan Bitcoin ya teman-teman. Dan itu banyak juga paus-paus yang sangat tertarik dengan Bitcoin, itu sangat keren sekali ya. Nah, dari yang pasti jika saya pikir kita akan memiliki pasar banteng inflasi, saya ingin memiliki Bitcoin lebih dari emas. Nah, ini adalah katanya ya teman-teman. Nah, jadi kan sangat keren sekali ya, karena banyak-banyak miliarder, triliuner itu memilih Bitcoin. Dan pasti kalian para ikan-ikan teri ataupun ikan cupang, kalian bisa masuk mengikutinya ya teman-teman. Dan sekali lagi, kalian tetap berhati-hati dan selalu tetap gunakanlah dana bebas kalian. Nah, ini adalah sekilas news dari Bitcoin ataupun cryptocurrency. Nah, kita lanjut untuk ke pembahasan selanjutnya. Di sini kalian bisa lihat sendiri untuk dari Do Kwon itu dituduh menguangkan 2,7 miliar sebelum UST runtuh. Ya, jadi pendiri Terra mengatakan tuduhan itu salah. Nah, jadi dia tuduhan itu salah ya, dia mengatakan seperti itu. Tapi ini banyak perdebatan daripada Terra Luna sendiri. Nah, ini ulahnya siapa, dan ini masih diselidiki oleh pihak-pihak yang berwajib, termasuk dari di sini yang diselidiki adalah Do Kwon sendiri ya teman-teman. Nah, ini adalah pure kesalahan atau memang ini hanya strategi untuk mendapatkan cuan yang lebih banyak atau apa kan kita nggak tahu ya. Nah, jadi ini masih di dalam proses penyelidikan dan sedikit-sedikit pasti akan terungkap ya, karena sepada-padanya bajing melompat dia akan tetap jatuh juga ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada token Terra Luna 2.0 ini baru telah kehilangan 54% nilainya dalam 2 minggu terakhir ini ya. Nah, setelah mencapai 11 dolar itu di sini 30 Mei itu sementara itu pelapor Vietnam mengunduh salah satu pendiri Terra, Do Kwon, menguangkan 2,7 miliar, yaitu beberapa bulan sebelum USD insiden the packing ataupun sebelum insiden USD runtuh kemarin ya teman-teman. Oke. Nah, jadi di sini untuk dari nilai token Luna 2.0 ini turun lebih dari 54%. Ya, memang benar sekali ya, itu mengalami penurunan yang sangat drastis sekali ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat sendiri ini sampai ATH-nya itu 30 US dollar. Itu dia sekarang itu harganya sangat murah sekali ya, 1 dolaran ya teman-teman kalau nggak salah ya, 1, berapa dolar aja ya. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini ya teman-teman, ini kan di Terra Luna Classic itu harganya 0,8 rupiah ya. Nah, ini mengalami penurunan
penurunan terus-menerus ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Terra Luna yang baru, nah di sini kalian bisa lihat itu harganya cuma 35.000, itu pun jauh dari ATH waktu dulu, itu mengalami penurunan terus-menerus. Nah, kalau kita lihat dari ultimate-nya, nah di sini kalian bisa lihat dari area sini tuh dia turun menerus ya. Oke. Nah, jadi ginilah resikonya, dan ini mungkin ini ulahnya siapa ya, saya sendiri belum tahu. Kita tunggu saja update-update terbarunya, nanti saya akan share di dalam channel Telegram maupun di channel YouTube ini ya. Nah, jadi CEO founder Terra Kwon ini itu dituduh membuat curang ya. Itu Fatman mengeklaim Kwon telah menguangkan 2,7 miliar sebelum USD runtuh. Nah, jadi di sini dia mengatakan bahwasanya itu ataupun menuduh dari Do Kwon ya teman-teman, dan itu pun juga sudah diselidiki oleh Korea juga ya teman-teman. Nah, jadi 3 hari lalu itu News juga melaporkan bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa AS itu dilaporkan menyelidiki keruntuhan Terra USD dan perusahaan Terraform. Nah, jadi di sini Fatman menuduh Do Kwon menyedot 2,7 miliar dari proyek Terra beberapa bulan sebelum kejatuhan USD. Nah, juga tidak ada apa-apa. Beginilah cara Do Kwon menguangkan 2,7 miliar, yaitu 33 kali itu kali 80 juta US dollar. Itu hanya dalam beberapa bulan terdekat. Mekanisme sempurna untuk mengalirkan likuiditas di luar sistem Luna dan USD dan menjadi uang keras seperti USDT. Nah, jadi dia mentransfer dari contohnya di sedikit demi sedikit ya teman-teman, dia menuju ke Binance dan sebagainya ya. Nah, di sini dari Fatman ini mengatakan protokol pinjaman DeFi di sini ada Genbox dan token Abracadabra ini seperti Spell dan Meme itu digunakan untuk menyediakan likuiditas keluar yang lebih dalam ke pasang USD. Itu mengatakan bahwa Kwon dapat menguangkan melalui kumpulan meme atau USD hingga 2,719 miliar tanpa memindahkan pasak, yaitu USD adalah masa depan katanya ya teman-teman, katanya adalah masa depan ya. Itu uang desentralisasi dari Terra Luna ataupun project dari Terra Luna sendiri. Nah, jadi Do Kwon ini membantah tuduhan dari Cash Out, mengatakan dia benar-benar tidak peduli tentang uang. Nah, namun Do Kwon telah membantah klaim bahwa dia menguangkan 2,7 miliar sebelum USD crash. Nah, ini adalah katanya itu ini seharusnya sudah jelas, tapi klaim bahwa saya menguangkan 2,7 miliar dari apapun sangat salah. Nah, dia mengatakan seperti itu ya teman-teman. Nah, pada hari yang sama ketika Fatman ini menuduh Kwon juga mengatur akun Twitternya ke mode pribadi. Nah, itu kan tanda tanya ya teman-teman, atau mungkin dia ketakutan dan bagaimana. Nah, dan hanya orang-orang yang tag Kwon di tweet yang dapat membalasnya. Nah, jadi dua klaim kontradiktif ini tampaknya ada di mana, yaitu dompet Dodoxit, dan dia masih memiliki sebagian besar lunanya melalui airdrop, yaitu membuang semua tokennya untuk menghasilkan miliaran. Itu adalah lanjut dari Do Kwon. Sebuah jalur ideal harus dipilih salah satu pendiri Terra. Nah, di sini ada katanya, yaitu untuk mengulangi selama 2 tahun terakhir satu-satunya hal yang saya peroleh adalah gaji tunai nominal dari TVL dan menunda mengambil sebagian besar token pribadi saya karena tidak membutuhkan dan tidak ingin menyebabkan jari yang tidak perlu menuju dia punya terlalu banyak. Nah, ini juga ada di Twitter, orang-orang telah membahas bagaimana Kwon jauh lebih rendah hati sekarang dibandingkan dengan menyebut orang miskin. Nah, jadi selama ketenaran puncak Luna, yang lain telah mendiskusikan Kwon dilaporkan membengkuk pendiri Abracadabra ini Daniel Sesta dan pemegang tas Spell ya. Nah, klaim mengatakan token seperti Spell Meme dan Dogen Box Abracadabra ini digunakan untuk membantu Kwon menyedot USD menjadi aset stablecoin yang lebih keras. Nah, ini adalah katanya ya teman-teman, kalian bisa cek saja nantinya di bitcoin.com ini ya. Nah, jadi ini banyak sekali isu-isu yang beredar bahwasanya kenapa sih kok terjadi seperti ini, dan itu masih diusut tuntas. Nah, jadi pada kesimpulannya, kalau kalian mau kan ini berefek kepada semua altcoin ya teman-teman. Altcoin, cryptocurrency itu membuat orang semakin tidak percaya dengan cryptocurrency karena ulah Terra Luna ini ya.
Nah, jadi kesimpulan dari saya ataupun rekomendasi dari saya, kalau kalian nggak mau ribet, mending kalian tinggalkan Terra Luna saja ya. Nah, jadi kalau kalian memang nggak ribet, karena masih banyak token-token ataupun koin-koin yang masih menunggu kalian untuk kalian berinvestasi di dalam token ataupun koin tersebut ya. Jadi gak hanya Terra Luna saja. Nah, mungkin kalau kalian mau titip sendal ya, kalian bisalah masuk Terra Luna sedikit saja ya teman-teman. Nah, itu adalah saran saya. Nah, jadi apa yang kalian lakukan ya seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, dan itu pun selebihnya kembali kepada kalian semua. Dan semua yang mengatur keuangan adalah diri kalian masing-masing, dan kalian wajib bisa mengatur manajemen kalian ya teman-teman. Nah, jadi untuk info kali ini mungkin hanya seperti itu aja, dan kurang lebihnya mohon maaf. Kalian bisa join ke dalam channel Telegram, kalian bisa follow sosial media agar kalian mendapatkan update-update terbarunya. Oke, kalau lebihnya mohon maaf. Salam dari Nyukas Pri Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.